pembelajaran berbasis ICT kemarin sudah saya jelaskan beberapa media ya yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran. Ya, ada PET, ada juga ya namanya MATLAB ya, dan beberapa media pembelajaran pendukung lainnya. Di sini ini ada dua buah partikel ya. Di sini ada partikel pertama dan di sini ada partikel kedua. Kemudian kita coba masanya itu kita setting aja 2 triliun kilogram. Dan untuk massa partikel keduanya itu kita setting 4 triliun kilogram. Untuk jaraknya itu kita pada MATLAB itu kita masukkan terlebih dahulu konstanta gravitasinya. Nah, konstanta gravitasinya itu tadi seperti yang sudah kita tuliskan di PPT, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11, sehingga akan seperti ini. Nah, untuk M1-nya tadi itu masih ingat, yaitu 2 triliun kilogram. Untuk M2-nya yaitu 4 triliun kilogram. Kemudian untuk R-nya itu tadi sejauh 10 km. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja persamaannya tadi, yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, ternyata hasilnya sama-sama 5,3384 Newton, atau bisa kita bulatkan saja langsung ke bawah, yaitu 5,3 Newton. Ini di sini ada bentuk sel prokaret. Kalau kita klik next, nanti akan ada informasi-informasinya, ukurannya, tipenya, bentuknya, autotrof dan heterotrof, dan sistem reproduksinya. Ya, paham ya? Itu ya. Jadi kalian bisa mengeksplorasi terkait dengan hal-hal yang bisa kita amati di sini. Ya. Nah, bagaimana kita melihat masing-masing sisinya? Ya, kita pergi ke sebelah sini. Coba kita amati 3D ya. Nah, gitu kan? Nah, coba. Oh, ternyata begini Gusi. Gigi kita seperti apa dari atas? Ini ternyata. Nah, begitu ya. Baik, kita jalan. Misalkan. Online dictionary like Cambridge. Maybe let me help you to Cambridge. Yeah, Cambridge dictionary. Right, I'm going to share it to you. This is online. You can maybe you use technical one, but I think it could be in the technique. I think the technical one is also exists here, like inertia. Yes. Sorry, I haven't shared the sound itself. Inertia. Okay, inertia. You can use this. Yeah. So in terms of pronunciation, we need dictionary to help. Yeah. But this kind of dictionary, Cambridge, Merriam-Webster, you can use this. Not kamus lengkap, bahasanya itu biasanya nggak lengkap ya. And then this one, nah, this is quite challenging to pronounce this, Rahmalia. Mungkin banyak yang salah ini, ya. So this is not law, no. This is simply law. Okay, law. You may check it. Yeah. Okay. My note here, my note about your pronunciation is law, mass, ya, massa.
Okay, it is not mas. Mas itu masmu, ya. So this is not like mas. Yeah. Mass. Mass. Yeah. So you have to listen and imitate. Dengerin, tirukan. Dah, ya, dengerin, tirukan. We need to trust the dictionary. It's their language. It's not our language. Okay, it's not our everyday language. Okay, try to. Pada hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari bagaimana variabel-variabel itu dikaitkan dengan skala-skala pengukuran dan terkait dengan data dari hasil-hasil pengukuran, dan juga kita akan singgung sedikit sepintas terkait dengan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan skala pengukuran. Jadi kita berbicara tentang skala pengukuran variabel dan data penelitian. Jadi kita berbicara soal pengukuran variabel. Apa itu skala pengukuran? Ada beberapa kata kunci yang bisa kita temukan di dalam pengertian tentang skala pengukuran. Ya, nampak ya presentasinya ya, poin-poinnya. Skala pengukuran merupakan sebuah kesepakatan atau satu kesepakatan dalam kerangka kerja keilmuan yang digunakan sebagai acuan. Jadi kerangka kesepakatan itu yang menjadi acuan atau standar, atau juga sering disebut dengan sebuah kriteria. Standar, kriteria, atau tolok ukur yang disepakati untuk apa? Ya, untuk menentukan panjang pendeknya interval, atau jadi suatu jarak, suatu interval, ya, interval data, jarak antara dua data yang disebut dengan interval data yang ada atau di. Saya berikan materi pengantar dulu yang terkait dengan struktur daripada DNA maupun RNA. Ya. Jadi saya mau sebentar share screen aja ya. Baik ya. Oke ya. Sudah kelihatan semua? Sudah ya? Nih ya, ini tadi asam nukleat ya. Asam nukleat itu terdiri dari RNA dan DNA, dan dia merupakan polimer dari mononukleotida. Nah, ini yang saya katakan adalah monomernya yang menyusun DNA ataupun RNA. Sementara kalau kita lihat fungsi dari asam nukleat itu sendiri, Anda tadi sudah secara brainstorming ya menyampaikan bahwa dia berkaitan dengan keturunan ya. Jadi di sini dia menyimpan, mereplikasi, mentranskripsi dan mentransformasi informasi genetik, sehingga fungsi-fungsi dari nukleotida itu berkaitan dengan hal itu ya. Nah, ini ada beberapa yang disebutkan bahwa dia merupakan bagian dari koenzim ya, dan ini merupakan gugus-gugus fosforil ya. Nanti akan ketemu ATP, GTP itu adalah nukleotida ya, ini yang menyusun dari asam nukleat. Juga dia merupakan koenzim dari perpindahan zat gula. Jadi nanti kalau Anda mendapatkan mata kuliah biokimia, ya maka akan kenal ini ya. Ini adalah senyawa-senyawa yang nanti berkontribusi pada biosintesis karbohidrat ya. Nah, biosintesis itu kan meliputi sintesis ataupun degradasi.